MBG katanya Rp1.000, Rp10.000, sementara di dunia internasional sedang ada perang dagang antara Amerika dan Kanada, China dengan Kanada, dan negara-negara lainnya. Nah, teman-teman, ini memang mungkin bukan bidang saya ya. Tapi banyak sekali permintaan dari para penonton Satgas Kritik. Saya minimal membahas isu perang dagang antara negara-negara besar yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Jadi di dalam negeri di Indonesia kita ada perang memberantas korupsi ya, memberantas begal-begal, memberantas harga-harga yang beda-beda bos. Ada yang 1 liter ternyata cuma isinya 750 mili, ada yang 800 mili. Ya ampun. MBG katanya Rp1.000, Rp10.000 jadi Rp8.000. Terus ngeles-ngeles kayak bajai. Itu kita lagi perangi. Sementara di dunia internasional sedang ada perang dagang antara Amerika dan Kanada, China dengan Kanada, dan negara-negara lainnya. Ini memang Pak Trump ini idenya kan suka nyeleneh-nyeleneh ya, dan kelihatannya dia serius tuh mau mewujudkan itu. Misalnya dia mau ngerubah nama Tanjung lah, nama Tanjung mana masalah tuh ya. Selat Meksiko jadi apa, Selat Amerika apa Teluk Meksiko jadi Teluk Amerika, saya lupa, maaf ya. Kan saya tadi udah disclaimer, ini bukan bidang saya. Nah tapi terus kemudian ada juga beberapa hal-hal yang terkait dengan perang dagang Amerika-Kanada tuh. Jadi kemudian itu direspon di Kanada, para persatuan retail Kanada itu kemudian mengeluarkan aturan untuk menghilangkan produk-produk Amerika dari rak-rak belanja mereka. Jadi ibaratnya kalau kita di Indomaret itu tiba-tiba menghilang beberapa produk gitu ya. Sementara juga sebelumnya para produk-produk Amerika yang terafiliasi dengan Israel ini belum juga bangkit. Bahkan di Indonesia, merek-merek yang terkait dengan Israel itu sudah mulai mem-PHK karyawannya. Karena memang boikot yang sangat kuat ya terhadap dukungan Amerika Serikat ke Israel. Dan di Indonesia, yang rata-rata Muslim, kuat sekali mendukung perjuangan Palestina. Akibatnya memang beberapa brand yang terkait dengan Israel itu suffer di Indonesia. Nah, itu mereka belum kembali, ada perang dagang lagi yang disebabkan oleh kebijakannya Pak Trump. Pak Trump melakukan kebijakan menaikkan tarif dagang negara lain gitu ya, yang barang-barang lain yang masuk ke barang-barang negara lain yang masuk ke Amerika Serikat, yang menyebabkan dilawan, ada perlawanan dari negara-negara yang diberlakukan kebijakan itu. Yang terbaru adalah Kanada, yang itu tadi saya katakan persatuan retailnya menghapus rak produk-produk Amerika dan kemudian memperbanyak dan memperkuat produk-produk Kanada. Impact-nya apa? Ya banyak hal gitu, misalnya harga minyak, harga oli diperkirakan akan terpengaruh akibat perang dagang ini. Kemudian China juga melakukan hal serupa kepada Kanada sebagai reaksi tidak langsung terhadap kebijakan pemerintahan Amerika. Jadi ini Pak Trump ini memang membuat kehebohan yang luar biasa banyak. Sebelumnya kan memang dia menghapuskan USAID yang program-programnya di Indonesia juga banyak tuh. Saya nggak usah sebutin, tapi rata-rata memang program kesehatan, lingkungan, dan demokrasi itu USAID. Bahkan anti korupsi juga kalau saya nggak salah USAID. Nah itu dihilangkan, dihapuskan oleh Trump. USAID-nya dibubarkan, pegawai-pegawainya dirumahkan. Mungkin juga di PECAT tuh, tahu nggak di PECAT? Dipecat. Gitu ya. Itu yang telah dilakukan. Yang memang salah satu kebijakan Trump yang membuat banyak sekali orang Indonesia tepuk tangan itu adalah tidak mengakui LGBT. Jadi dia hanya mengakui 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. LGBT dihilangkan. Nah, tapi kembali lagi ke case perang dagang ini mungkin bisa berlangsung ke masa depan ya. Jadi ini kuat-kuatan aja antara Amerika, Kanada, China, dan negara-negara lainnya. Meksiko juga sudah mulai bereaksi terhadap kebijakan Trump ini. Banyak imigran-imigran gelap sudah dipulangkan, sudah dideportasi ke negara masing-masing sejak zaman Trump. Nah, dalam perang dagang ini juga kemudian memanas lagi ketika China memutuskan untuk membela Palestina. Jadi berada dalam barisan pendukung Palestina dan tidak mendukung Israel. Kita sama-sama tahu Amerika Serikat dan Israel itu sangat berdekatan, bersaudara. Dekat mereka hubungannya. Jadi artinya kalau kemudian China bereaksi, ini artinya memang China sedang bersiap menghadapi Amerika Serikat. Karena bukan hanya dalam perang dagang, tapi dalam situasi politik, geopolitik internasional, mereka juga langsung mengambil sikap berseberangan dengan Amerika Serikat. Jadi memang banyak yang bertanya-tanya, kenapa kemudian Trump melakukan hal-hal ini? Dan kenapa kemudian didukung oleh Amerika Serikat? Warga Amerika Serikat diketahui memang banyak sekali yang menginginkan besarnya atau dihargainya Amerika Serikat atau dianggap sebagai negara besar kembali. Makanya Let's Make America Great Again itu kemudian menjadi
tema utama kampanyenya si Trump gitu ya. Nah, sampai kapan kira-kira isu perang dagang ini akan atau kejadian perang dagang ini akan berlangsung? Kalau Trudeau ya Perdana Menteri Kanada mengatakan ini bisa berlangsung lama dan akan berimbas kepada masa depan. Bagaimana efeknya ke Indonesia? Mungkin banyak ya, bukan mungkin, pasti banyak ya, karena banyak sekali produk-produk Indonesia yang juga diekspor ke Amerika Serikat. Belum tahu juga saya apakah akan dikenakan tarif yang sama, tarif yang tinggi terhadap produk-produk itu. Dan kemudian bagaimana juga dengan suplai minyak dan lain-lain, apakah harga minyak di Indonesia atau bahan bakar minyak di Indonesia menjadi terpengaruh dengan perang dagang ini. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik tentang perang dagang ini gitu ya. Nah, jadi per hari ini memang ada 4 negara yang terkena aktif sekali melaksanakan ya perang dagang ini antara Amerika Serikat, Kanada, China, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, dan lain-lain. Jadi ya kita harus berdoa ya, semoga perang dagang itu tidak berimbas kepada kehidupan kita di Indonesia. Apalagi sekarang mau lebaran, otomatis harga-harga naik. Jangan kemudian dipengaruhi dengan perang dagang internasional itu, sehingga harga-harga lebih naik lagi. Hanya di Satgas Kritik, saya Henry Satrio di TV One News, setiap Senin sampai Jumat jam... Jadi sebenarnya kalau puasa tuh jam berapa sih sekarang? Regulernya jam 7. Tapi puasa ini jam 17 lah ya. Jadi sebelum pada buka puasa tuh pada nonton gitu. Soalnya kalau setelah taraweh kan, apalagi masuk sudah lewat 10 hari ini, kita biasanya suka tadarus ya. Jadi ya menemani ngabuburit. Setelah tadarus makan somai. Sehat terus teman-teman semua. Nggak cocok, makanya setelah tadarus jangan makan somai lagi. Setelah tadarus ketemu Fanya, sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.